Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Kali ini syutingnya siang-siang ya, jarang-jarang banget. Oke, kemarin aku udah bikin video tentang komparasi ya handphone Poco X3 dan Mi 10T Pro. Nah, ini handphonenya. Jadi di video itu aku compare, waktu itu kan posisi baru ambil Mi 10T Pro ini, Mi 10T Pro ini di DP Mall. Terus langsung aku compare di situ juga di dalam Carrefour. Dan hasilnya videonya itu kayak hampir sama-sama mirip gitu. Aku cek di kolom komentar juga banyak yang berpikiran sama ya, dan bahkan gak sedikit yang bilang Poco X3 ini lebih bagus daripada Mi 10T Pro. Aku kayak dalam hati kayak nggak terima gitu kan. Masa sih handphone harga 7 juta kalah dengan harga 3 jutaan? Terus habis itu aku ngulik-ngulik lagi, aku coba melakukan pengetesan beberapa lagi dan aku menemukan ada beberapa hasil yang berbeda. Nah, untuk Mi 10T Pro 108 megapiksel dan optical image stabilizer-nya itu zoom 2 kali. Zoom 6 kali. Zoom 2 kali. Zoom 6 kali. Terus seperti yang saya bilang kemarin, akhirnya setelah saya compare pertama kali, saya benar-benar lihat itu di televisi. Dan di layar yang gede gitu aku lihat dan ternyata 108 megapiksel dan OIS-nya benar-benar memberikan efek yang baik ya, yang bagus. Jadi menurut saya 64 megapiksel dan 108 megapiksel ini beneran terjadi perbedaan, lebih ketara, dan untuk yang 108 megapiksel ini lebih layak tayang di televisi di ukuran TV screen yang lebih besar. Bahkan ini saya preview di Samsung 40 inch. Dan itu gambarnya bagus banget. Dan untuk OIS-nya ini benar-benar membantu kita, apalagi buat tangan kita yang sering getar-getar gitu ya. Buat saya kan tangan saya sering getar-getar gitu kan waktu nge-record gitu atau ngefoto. Dan gini OS-nya benar-benar membantu. Jadi waktu kita bawa handphonenya seperti gini gitu kan, gambar Mi 10T Pro ini kelihatan lebih stabil, padahal tangan kita sama-sama kayak diem aja gitu. Jadi beneran OS-nya mantap. Terus karena F-nya lebih besar, sensornya lebih besar, Mi 10T Pro ini beneran unggul banget di low light. Jadi untuk low light-nya beneran Mi 10T Pro ini overkill banget ya. Dan lagi-lagi optical image stabilisasinya tuh beneran sangat mensupport sekali kondisi low light. Jadi beneran bagus untuk di kondisi yang cahayanya kurang. Terus kemarin juga ada yang bilang kalau Poco X3 ini warnanya lebih bagus. Kalau Mi 10T Pro ini warnanya lebih kusam gitu kan. Nah setelah aku preview lagi di televisi ya, di tempat TV yang gede banget gitu,
ternyata warnanya Mi 10T Pro ini nggak kusam sih. Sebetulnya malah kelihatan malah Poco X3 ini yang warnanya lebih gonjreng gitu ya, all out gitu. Kalau ini lebih natural Mi 10T Pro. Dan untuk ketajamannya, emang sih kalau kita tanya tajam-tajaman, lebih tajam Poco X3. Cuma Poco X3 itu tajamnya itu kayak tajamnya digital, crispy gitu ketika kita zoom ya. Kalau untuk kita lihat biasa aja sih nggak terlalu kelihatan ya, bagus-bagus aja. Cuma kalau kita zoom, ini tuh kayak digital crispy gitu. Kalau yang Mi 10T Pro ini kelihatan mungkin emang nggak sedetail Poco X3, tapi dia tuh natural banget dan hasil warnanya tuh bagus. Dan kayak artefak-artefaknya tuh nggak ada, hilang. Tapi emang ngeblur. Nggak semuanya fokus gitu. Dan untuk hasil videonya juga Poco X3 ini kerasa kayak tajam sih, tapi tajamnya tuh seperti yang aku bilang tadi, serasa digital dan kerasa agak maksa ya. Itu pun kalau kita zoom atau kita preview di TV yang besar. Jadi untuk yang TV aku harus bilang Mi 10T Pro ini lebih unggul dan lebih aman. Jadi untuk yang malam hari Mi 10T Pro ini lebih unggul lah segala-galanya. Dan emang 108 megapiksel dan OIS-nya ini nggak kaleng-kaleng, nggak bohongan gitu, beneran ada dan ngefek. Dan seperti yang aku bilang tadi, untuk yang Mi 10T Pro ini layak untuk ukuran TV ya, untuk ukuran preview yang lebih besar. Dan Poco X3 ini kayak dulu saya bilang di Redmi Note 9 Pro, itu saya bilang videonya bagus. Khususnya jika kalian upload di Instagram yang layarnya emang kecil ya, nggak bisa full screen gitu. Dan Poco X3 juga mengalami masalah yang sama sih sebenarnya. Jadi itu emang efek dari kamera 64 megapiksel dan 108 megapiksel ya. Kalau kita ingat-ingat ke depan, Redmi Note 9 yang 5G itu bakal pakai 108 megapiksel, jadi tentunya videonya bakal lebih baik. Tapi misalkan kalau Poco X3 kalian atau Redmi Note 9 Pro kalian merasa seperti itu, kalian bisa mengatasinya dengan menaikkan resolusinya ke 4K. Itu agak membantu sih. Cuma kalau 4K-nya Poco X3 lebih bagus, pasti Mi 10T Pro juga akan lebih bagus lagi. Jadi emang ini ada sisi yang lebih better lah gitu.
Dan pengujian ini banyak aku lakukan di kamera utama nih ya, yang gede. Dan emang aku akuin detail, tapi itu detailnya nggak menyeluruh. Jadi misalkan foto gitu ya, foto bagian tengahnya itu detail, tapi bagian pinggirnya itu agak kayak kurang tajam gitu kalau kita zoom gitu. Tapi untuk hasilnya terang dan dynamic range-nya jadi lebih banyak kedapat dan itu lebih bagus sih menurut saya. Tapi karakter dari 108 megapiksel ini sensor yang besar dan f yang besar itu ya, jadi kita tuh gampang banget bikin video yang bokeh-bokeh. Jadi lumayan bisa diajak main sinematik dikit sih, tapi ya masih bokehnya masih level dari smartphone ya, bukan kamera DSLR atau mirrorless. Untuk kamera depan ini kan 20 megapiksel, udah oke ya, udah megapikselnya gede dibandingkan dengan Poco dan Redmi Note 9 Pro itu masih 16 megapiksel dan hasil karakteristiknya hampir sama ya, lebih terang, lebih tajam dan enaknya itu ada image stabilisasinya. Cuma kadang rasanya itu kayak ngesum banget, walaupun tangan udah aku majuin jauh itu, tapi kayaknya wajah itu masih ke zoom mulu, masih kurang wide gitu. Kalau dikasih kamera yang lebih wide untuk depannya mungkin akan lebih oke sih. Terus untuk fitur-fitur di kamera Mi 10T Pro ini sebetulnya udah bagus ya. Tapi sama persis dengan Poco X3. Cuma karena ini udah memiliki chipset Snapdragon 865 yang kenceng, LPDDR5 RAM, dan UFS 3.1, Mi 10T Pro ini bisa menjalankan mode-mode di kamera itu lebih ringan. Contohnya kayak mode cloning. Kalau di Poco X3 kerasa sih agak kayak berat-berat dikit gitu. Kalau di Mi 10T Pro ya lempeng gitu. Soalnya emang harganya juga 2 kalinya dan Snapdragon-nya itu kenceng banget. Beast banget, monster. Jadi untuk Mi 10T Pro ini fotonya juga tajam tapi agak ngeblur-ngeblur ya, seperti yang saya ceritain tadi. Terus warnanya itu agak natural, saya suka banget, tapi bukan berarti Poco X3 ini jelek. Karena Poco X3 ini di kondisi cahaya yang cukup, dia tuh bisa mengejar Mi 10T Pro. Dan waktu saya komparasi video dan foto di kedua HP ini sebetulnya rada susah-susah gampang sih. Sampai akhirnya saya preview di televisi yang besar itu baru ketahuan keunggulan dari Mi 10T Pro. Jadi walaupun saya bilang kameranya lebih bagus Mi 10T Pro, itu bukan berarti Poco X3 jelek. Karena kalau kalian main ke channelnya Obat Gaptek, itu Om siapa namanya ya? Dia tuh nge-compare Poco X3 dengan kamera Mi 10T. Mi 10T aja ya, bukan yang Pro, tapi Mi 10T. Dan di video itu juga Obat Gaptek menjelaskan kalau kamera Poco X3 ini malah jauh lebih baik daripada Mi 10T yang harganya 6 juta. Nah, harapannya sih kedepannya ada update software untuk memaksimalkan kamera dari Mi 10T dan Mi 10T Pro ini lebih bagus. Jadi segitu aja untuk komparasi kamera dari Poco X3 dan Mi 10T Pro. Ini sih menurut kesimpulan saya ya. Buat kalian yang mungkin ada pendapat lain, kalian bisa komen di bawah ya. Nanti bakal saya bales. Soalnya saya suka melihat pemikiran-pemikiran dan pandangan orang lain tentang kedua kamera dari handphone ini. Jadi sekian aja videonya. Like aja jika suka, dislike aja jika enggak, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye.